Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 31 Januari 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengubarkan hati Yohanes Bosco imammu untuk menjadi bapa dan guru bagi kaum muda. Semoga dengan semangat yang sama, hati kami tergerak untuk memperhatikan kaum muda, mencari jiwa-jiwa, dan mengabdi hanya kepadamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus membangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta memperingati Santo Yohanes Bosco, seorang imam yang dikenal sebagai bapak dan pendidik kaum muda. Ia mengabdikan hidupnya bagi anak-anak dan remaja yang terlantar, miskin, dan kehilangan harapan. Pelayanannya tidak mudah, penuh tantangan, kekurangan, dan seringkali disertai badai kehidupan. Sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini mengisahkan Yesus yang menenangkan angin ribut di danau. Sabda ini sangat selaras dengan spiritualitas Santo Yohanes Bosco, imam yang teguh, penuh kepercayaan, dan tidak menyerah dalam badai kehidupan yang ia hadapi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita membaca Yesus dan para murid sedang menyeberang danau ketika badai besar datang. Ini mengingatkan kita bahwa
Mengikuti Yesus tidak berarti hidup tanpa masalah. Iman tidak membebaskan kita dari badai, tetapi memberi kita kekuatan untuk melewatinya. Banyak orang kecewa dalam iman ketika menghadapi kesulitan, seolah Tuhan tidak peduli, padahal Yesus ada di perahu yang sama dengan kita. Teriakan murid-murid sangat manusiawi. Mereka takut, panik, dan merasa ditinggalkan. Seringkali kita pun berdoa dengan nada yang sama. Ketika keluarga diuji, ketika ekonomi sulit, ketika pelayanan terasa berat, ketika masa depan terasa gelap. Namun, sabda Tuhan hari ini menegaskan, diamnya Yesus bukan tanda ketidakhadiran. Dengan satu kata, Yesus menenangkan angin dan danau. Ini menyingkapkan identitasnya. Ia adalah Tuhan atas alam, atas sejarah, dan atas hidup kita. Pertanyaan Yesus kepada para murid kini juga menembus hati kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Iman sejati bukan berarti tidak takut, tetapi tetap percaya mesti takut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Yohanes Bosco yang hari ini pestanya kita rayakan, dalam seluruh perjalanan hidupnya juga menghadapi badai nyata, kemiskinan ekstrim, penolakan, kekurangan dana, masa depan kaum muda yang suram. Namun dalam situasi seperti itu, Santo Yohanes Bosco tetap menaruh harapan yang tinggi kepada Tuhan. Hal itu nampak dari kata-katanya, serahkanlah segalanya kepada Tuhan, Dia akan mengurus sisanya. Ia mendidik dengan kasih, kesabaran, dan kegembiraan, karena ia percaya Tuhan hadir dan bekerja, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Hidup orang beriman adalah kesaksian bahwa harapan lebih kuat daripada ketakutan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini sangat konkret dan kontekstual dalam kehidupan kita, umat paroki Santo Fransiskus Assisi APO. Kita saat ini menghadapi badai yang cukup berat. Kita harus menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang cukup menyita tenaga, perhatian, dan biaya. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan pasti akan berjalan bersama dengan kita. Seperti kata-kata Yohanes Bosco, hendaklah kita berkata, saya akan serahkan segalanya kepada Tuhan. Saya akan memberikan apa yang ada kepada saya kepada Tuhan, dan sisanya akan diurus oleh Tuhan. Dan yakin dan percayalah bahwa pada saatnya nanti kita akan bersuka cita karena badai yang dipikul oleh umat ini pasti akan berlalu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya di pagi hari ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang tangguh dalam menghadapi badai-badai kehidupan yang menimpa kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita menutup renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah mengutus Putramu untuk menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup. Ketika badai mengguncang iman kami, kuatkanlah kepercayaan kami kepadamu. Ajarlah kami untuk tidak menyerah pada ketakutan dan keputusasaan. Teladan Santo Yohanes Bosco, bentuklah hati kami agar penuh kasih, kesabaran, dan kegembiraan, terutama dalam mendampingi sesama yang lemah dan terluka. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.